Malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah SAW. Namun pada saat itu Malaikat Jibril datang dengan wajah yang tidak biasanya. Datang dalam wajah dengan penuh kecemasan, penuh dengan ketakutan. Rasulullah tidak biasanya melihat Jibril seperti itu. Ketika Jibril mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Rasulullah heran. Wajah Jibril penuh dengan ketakutan dan kesedihan yang sangat dalam. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Ma bika ya Jibril? Ada apa denganmu Jibril? Tidak biasanya kau tampak sedih di hadapanku. Ya Rasulullah, Inna Allah yas'an nar minna kulan niran min nyarih kuluha ya Rasulullah. Wa nahnu al-malaikatu nakhafu ayyas Allahu nara. Wa la na'lamu mada naf'al fi hadis sahih fi hadil yawm ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah sedang menyalakan semua nerakanya. Semua api neraka sedang dinyalakan oleh Allah sehingga membara luar biasa. Kami para malaikat ketakutan ya Rasulullah. Aku pun takut dengan nerakanya Allah. Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Semua malaikat ketakutan ketika Allah menyalakan semua api neraka. Untungnya aku teringat kepada Anda ya Rasulullah. Anda adalah rahmat bagi alam semesta. Anda adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah. Ji'tu ilaika li'atabarruk bika ya Rasulullah. Aku datang kepada Anda untuk meminta berkah. Kiranya Anda sudi membujuk Allah agar Allah berhenti menyalakan api nerakanya. Subhanallah. Rupanya itu yang membuat malaikat Jibril takut, cemas dan sedih. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, Ya Jibril, ishrah li kaifa kanatin niran min narillah. Nar min narillah. Jibril, seperti apa neraka itu Jibril? Tolong ceritakan padaku. Ya Rasulullah, neraka itu ibarat lubang yang bertingkat ya Rasulullah. Ada lubang yang paling bawah, terus bertingkat sampai lubang yang paling atas. Ada 7 tingkatan lubang. Wa kullat qad ma'mlu'atun binar. Dan setiap lubang itu penuh dengan api neraka. Penuh dengan api yang bergejolak. Andai seorang manusia masuk ke dalam satu lubang itu, maka niscaya dia akan berada dalam ruangan yang tanpa ujung, tanpa batas. Neraka yang paling panas adalah lubang yang paling bawah. Di mana kata Rasulullah, apabila kata Jibril, idza kutirat kutratun min tilkan niran min tilkan nar lilal ardi la afsadatid dunya wa ma'aisuha. Andai dipercikkan satu percik dari api neraka yang ketujuh itu, niscaya hancurlah dunia dengan segala kehidupannya. Itu neraka yang paling dasar. Allah sediakan bagi para penyembah berhala, bagi mereka yang menyembah berhala, neraka yang di atasnya Allah sediakan bagi mereka para penyembah bulan dan bintang. Neraka atasnya lagi Allah sediakan bagi mereka kaum Majusi. Atasnya lagi
Allah sediakan bagi orang-orang Yahudi yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Dan neraka yang atasnya lagi, Allah sediakan bagi kaum Nasrani yang ingkar dan kufur kepada dakwah Nabi dan Rasulullah. Terus malaikat Jibril cerita tingkat demi tingkat dari tingkatan neraka. Tatkala sampai di neraka yang paling atas, Jibril terdiam. Malaikat Jibril membisu. Lalu kemudian Rasulullah yang sedang menegarkan dengan asik dan seksama penjelasan Jibril tentang penghuni neraka tadi, menunggu Jibril mengatakan siapa penghuni neraka paling atas. Tapi Jibril tetap diam. Jibril tetap diam dan tidak mau berkata-kata. Hingga akhirnya Rasulullah memegang kedua tangan Jibril dan berkata, Jibril, man ahlus sabi'ah? Man ahlin naril ana ya Jibril? Siapa penghuni neraka paling tinggi Jibril? Siapa penghuni neraka paling tinggi Jibril? Yang ketujuh itu Jibril. Malaikat Jibril melambaikan tangan dan berpaling wajah. Tidak. Rasulullah heran. Kenapa Jibril tidak mau menyebutkan penghuni neraka yang ketujuh? Israeli ya Jibril, man ahlus sabi'ah? Ceritakan padaku Jibril, siapa penghuni neraka yang ketujuh Jibril? Jangan diam saja. Malaikat Jibril tetap berpaling dan tidak memberitahukan siapa penghuni neraka yang paling atas. Rasulullah kembali mengambil Jibril tangannya dan memegang pundaknya. Jibril, uskun liman ahlus sabi'ah. Ceritakan padaku Jibril, siapa penghuni neraka yang ketujuh? Karena Rasulullah mendesak Jibril berkali-kali. Akhirnya Jibril berkata, ummatuk ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah, umat anda ya Rasulullah. Demi mendengar Rasulullah SAW dari kata-kata Jibril, Jibril mengatakan bahwa penghuni neraka yang ketujuh adalah umatnya. Rasulullah seperti disambar petir. Hal tatakid biqaulika ya Jibril? Kau yakin dengan kata-katamu Jibril bahwa penghuni neraka yang ketujuh adalah umatku Jibril? Ajal ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Umatmu, umat. Manhum ya Jibril? Siapa mereka itu Jibril? Kenapa Allah masukkan mereka ke dalam neraka Jibril? Humul ladina yastanibuna al-kaba'ira wa lam yatubu laha hatta al-mamat, hatta al-mamat. Mereka adalah umatmu yang melakukan dosa besar. Mereka adalah umat anda yang melakukan dosa besar ya Rasulullah. Dan mereka tidak bertobat sampai matinya ya Rasulullah. Mereka mati dalam melakukan dosa besar. Mendengar Jibril mengatakan seperti itu, pingsan Rasulullah SAW. Pingsan. Beliau pingsan karena kaget dan tidak bisa menerima kalau ada umatnya yang masuk ke dalam neraka, apalagi kekal di dalamnya. Maka Rasulullah yang terkulai lemas karena pingsan diraih oleh malaikat Jibril, disimpan di pangkuannya Jibril. Kum ya Rasulullah, jitu kali atabarruk bika antas adillah anda tas'alla yas'a nuran nar min narillah. Bangun ya Rasulullah, aku datang untuk meminta berkah kepada anda agar anda bicara sama Allah, meminta agar Allah tidak menyalakan api neraka.
Anda malah pingsan ya Rasulullah. Bangun ya Rasulullah. Tidak lama Rasulullah siuman. Rasulullah SAW siuman, Bapak Ibu. Begitu Rasulullah bangun, Rasulullah sujud menghadap kepada Allah sambil menangis terisak-isak. Rasulullah berkata, "Ya Rabb, harir ummati min narik ya Rabb. Ummati, ummati ya Rabb, ummati ya Allah. Bebaskan umatku dari neraka-Mu ya Allah. Bebaskan umatku dari neraka-Mu." Nangis Rasulullah. Tidak berhenti beliau menangis, Bapak Ibu. Sampai Jibril berkali-kali membujuk Rasulullah, "Yahfi ya Rasulullah, sudah cukup ya Rasulullah. Bangun ya Rasulullah." Tidak, Jibril. Aku tidak akan pernah bangun sampai Allah mengabulkan permintaanku, membebaskan umatku dari siksa api neraka. Maka tidak ada yang bisa membangunkan Rasulullah SAW dari sujudnya, kecuali adanya Bilal bin Rabah. Maka demi mendengar Bilal bin Rabah azan, pergilah Rasulullah SAW ke masjid. Tidak banyak cakap Rasulullah. Rasulullah melaksanakan salat. Kemudian Rasulullah melaksanakan salat, mengimami salat, dan selesai Rasulullah melaksanakan salat, kembali pulang Rasulullah SAW tanpa berkata-kata kepada para sahabat. Kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis berintih meminta agar Allah Azza wa Jalla mencabut keputusannya memasukkan umatnya ke dalam neraka. Abu Bakar merasa khawatir dengan Rasulullah SAW. Kenapa demikian? 3 hari 3 malam. Bayangkan 3 hari 3 malam, Bapak Ibu. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Rasulullah sujud kepada Allah, meminta agar Allah membebaskan umatnya dari api neraka. Maka kemudian Abu Bakar mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW dan meminta agar Rasulullah berhenti dari menangis dan sujud kepada Allah. Tapi Abu Bakar tidak bisa. Pulang Abu Bakar, datang Umar bin Khattab. "Kenapa Abu Bakar kau menangis?" Rasulullah. Maka kemudian Umar pun membujuk Rasulullah SAW agar bangun, tidak berhenti dari menangis. Umar pulang, datang Utsman bin Affan, datang Salman Al-Farisi, dan Salman pun sama, tidak bisa membujuk Rasulullah SAW. Dan Salman berpikir, Abu Bakar sama Umar saja tidak berhasil membujuk Rasulullah, apalagi aku, kata Salman. Tapi barangkali Siti Fatimah bisa membujuk Rasulullah SAW agar sudi kiranya. Rasulullah bangun untuk tidak terus menangis seperti itu. Setelah disampaikan pada Siti Fatimah, Siti Fatimah pun datang ke rumah Rasulullah SAW dan berhasil membujuk Rasulullah agar berhenti dari sujud dan menangis seperti itu. Bayangkan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur 3 hari 3 malam, Bapak Ibu. Gerangan cinta mana yang sebesar Rasulullah kepada kita, mampu mengalahkan besarnya cinta seorang ibu kepada anaknya. Itulah Rasulullah. Demi mendengar suara Fatimah, Rasulullah pun berdiri dan membukakan pintu. Maka Rasulullah bercerita kepada Siti Fatimah tentang Jibril yang menyampaikan bahwa umat Rasulullah ada yang masuk neraka, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagaimana dahsyatnya siksa api neraka. Dan ini kisah nyata bagaimana umat Rasulullah SAW dan umat manusia yang lain yang memang harus masuk ke dalam neraka, jatuh ke dalamnya, Bapak Ibu. Inilah gambaran mereka yang terjatuh ke dalam api neraka ketika melintas di titian sirat.
jembatan. 76 tahun melayang-layang di atas api neraka. Begitu terpeleset dari titian sirat, 76 tahun melayang-layang. Setelah 76 tahun baru sampai ke dalam dasar neraka. Begitu mendengar dari Rasulullah SAW seperti itu, Siti Panipah pun sama, terkulai dan lemas, menangis. Mereka berdua menangis dan bersujud kepada Allah, memohon agar Allah menghentikan itu, mencabut dan membebaskan umatnya dari api neraka. Berhasilkah Rasulullah membujuk Allah agar Allah tidak memasukkan umatnya ke dalam neraka? Allah berfirman kepada Jibril, Jibril, sampaikan pada Muhammad kekasihku, bangun, jangan selalu sujud menghadapku. Aku kabulkan permintaannya Jibril, aku kabulkan. Maka Jibril pun turun memberitahukan bahwa Allah mengabulkan permintaan Rasulullah SAW. Umatnya dibebaskan dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Maka Rasulullah menegaskan kepada umatnya, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Senang tidak Bapak Ibu di akhirat kita tidak disiksa? Tidak ada yang jawab. Berarti Bapak Ibu nggak ada yang senang di akhirat tidak disiksa. Bu, mau masuk surga apa mau masuk neraka, Bu? Masuk surga, mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Mau langsung malam ini? Mau langsung malam ini? Mau Bapak Ibu duluan saya belakangan atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Kabar gembira dari Rasulullah SAW, umatku tidak akan disiksa di akhirat kelak. Ummati ummatun marhumatun. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, lana dhanbun katsir wa khati'atun katsira, famanana alla nu'adzibu fil akhirah. Kaifa nutahhiru qulubana min dzunubina ya Rasulullah? Kami banyak dosa, kami banyak salah ya Rasulullah. Kalau di akhirat kami tidak disiksa, lalu bagaimana Allah membersihkan jiwa raga kami di akhirat kelak? Ujilat iqabukum fid dunya. Allah segerakan siksaan bagi kalian di dunia. Jadi bukan berarti Allah tidak menghisab amal perbuatan kita, dihisab. Bukan berarti Allah tidak membalas dosa amal perbuatan kita. Allah membalas. Tapi Allah balas amal perbuatan kita, siksaannya di dunia. Adapun kebaikannya di akhirat. Jadi di akhirat kita tinggal menikmati surga kita. Di akhirat umat Rasulullah tinggal menikmati surga. Maka tidak lama nanti di padang mahsyar, tidak lama di yaumul hisab, tidak lama di yaumul mizan, tidak lama di yaumul jaza. Langsung masuk ke dalam surga. Karena di dunia sudah dihabiskan dosa-dosanya. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana kami disiksa di dunia sehingga kami tidak disiksa di akhirat ya Rasulullah? Ada 3 cara. Ada 3 cara Allah siksa kita di dunia sehingga di akhirat kita tidak disiksa. Mau saya bahas Bapak Ibu satu persatu? Benar nih? Bapak Ibu bertahan sampai jam berapa? Sampai subuh? Ditagih sampai subuh nih Bapak Ibu. Tapi nggak yakin. Paling sebentar lagi Bapak Ibu banyak yang muntaber. Tahu muntaber Bapak Ibu? Mundur tanpa berita. Ini Bapak ini sudah pada kemana ini? Sudah pada pulang. Mundur tanpa berita. Muntaber. 3 cara Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia sehingga di akhirat kita tidak disiksa. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah, dengan huru-hara. Bagaimana gambaran fitnahnya? Diuji kita ketika kita mengamalkan ibadah kepada Allah. Kita diuji dengan ujian yang berat ketika kita mengamalkan Quran dan Sunnah.
Umat Islam dituduh teroris, dituduh ekstremis, fundamentalis. Orang dibikin takut kalau berangkat ke pengajian. Apalagi yang ceramahnya Ustadz akhir zaman. Padahal bukan saya Ustadz akhir zaman. Ustadz Zulkifli itu Ustadz akhir zaman. Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, Ustadz Ihsan Tanjung itu Ustadz akhir zaman. Ah, Ustadz siapa? Saya Ustadz akhir bulan, Bapak Ibu, bukan akhir zaman. Kapok saya jadi Ustadz akhir zaman, Bapak Ibu. Berat. Betul-betul kita merasakan apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang bagaimana cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita dengan fitnah, dengan ujian keimanan, imtihanul iman. Apa itu? Sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, al-mutamassiku yaumaidin bidinih, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada akal sehat dan hati nurani seperti memegang bara api. Bapak Ibu, ada kayu bakar sedang merah membara, kita pegang, apa yang kita rasakan? Ya, itulah gambaran umat Islam akhir zaman. Difitnah, diadu domba, ulama-ulamanya ditangkap, penjara penuh dengan orang-orang yang jujur. Ulama pada dipenjara, orang-orang soleh dipenjara sampai meninggal dunia. Betul? Sudah terjadi? Sudah. Di Palembang sudah terjadi. Masya Allah. Ini Bapak Ibu. Maka bersabarnya kita menegakkan Quran dan Sunnah, bersabarnya kita memegang teguh agama kita, betapapun panas seperti memegang bara api. Kehilangan pangkat karena jujur, saking jujurnya orang jujur disingkirkan sekarang. Betul? Dimutasi kerjaannya karena jujur, tidak mau gabung dengan mafia kejahatan di lembaganya. Dimutasi, diturunkan pangkatnya, bahkan kehilangan pangkat dan jabatan. Dia istiqomah. Bagaimana pahalanya kata Rasulullah SAW? Orang yang istiqomah menghidupkan sunnah Rasul di saat manusia mematikannya, di saat orang-orang beramai-ramai panas mengamalkannya dan pergi meninggalkannya. Rasulullah sebutkan dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Allahu Akbar. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di hari manusia mematikannya, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Subhanallah. Hari ini kita menghidupkan sunnah Rasul, betapapun orang-orang pada mematikannya Bapak Ibu. 100 kali syahidnya para sahabat. 100 kali syahidnya para sahabat. 100 kali syahidnya Mus'ab bin Umair. 100 kali syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Subhanallah. Jangankan 100 kali mati syahid, pahala satu masjid syahid saja sudah luar biasa Bapak Ibu. Satu pahala mati syahid itu luar biasa. Apa saja? Yang pertama, sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah mencabut nyawa orang yang mati syahid terlebih dahulu. Sehingga seolah-olah dia pingsan saja, tidak merasakan sakitnya kematian. Orang yang mati syahid kata Rasulullah ibarat digigit semut kematiannya, tidak sakit kematiannya. Ibarat digigit semut kata Rasulullah. La ya'lamu syahid bi alamil maut ila qadamtin namli. Orang yang mati syahid tidak sakit dengan kematiannya, melainkan seperti digigit semut. Tidak percaya Bapak Ibu, silakan buktikan. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami dan terbukti, kasih tahu saya Bapak Ibu. Kenapa orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya kematian? Karena sebelum dicabut nyawanya, Allah sudah perlihatkan tempatnya di surga. Subhanallah. Allah perlihatkan tempatnya di surga. Maka di saat dia melihat keindahan surga, sehancur apapun tubuhnya, dia tidak merasakan sakitnya kematian. Itulah orang yang mati syahid. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
Itu Bapak Ibu. Ini ada yang menyebutkan di Gaza yang dibombardir Israel, hancur tubuh kakinya ke bawah. Makanya tidak diperlihatkan kakinya karena hancur. Pundaknya saja sudah terluka dan berdarah-darah. Sudah terlihat, kepalanya pun sama. Tapi dia melihat indahnya surga Bapak Ibu. Subhanallah. Saking indahnya surga yang dilihatnya, sakitnya kematian tidak dia rasakan. Yang kedua, orang yang mati syahid karena menghidupkan sunnah diantaranya, menghidupkan sunnah Rasul, pahalanya sama dengan 100 kali mati syahid. Satu mati syahid saja. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang mati syahid Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Berapapun lama dia dikubur, tubuhnya tidak akan hancur, tetap utuh Bapak Ibu. Saya perlihatkan buktinya. Saya tidak bicara tanpa bukti. Ini buktinya Bapak Ibu. Jika pembantaian terjadi, bombardir terjadi, seorang anak ini anak yang menjaga salat 5 waktu, menjaga saumnya, dan dia menjaga hafalan Qur'annya, taat patuh pada orang tuanya, bahkan dia rajin tahajud. Dia termasuk yang gugur dalam pembantaian musuh-musuh Islam di bumi Syam, Palestina, Suriah, bumi para nabi dan rasul, termasuk yang di Gaza Bapak. 2 tahun dikuburkan, tubuhnya tidak hancur. Dia malah datang kepada ayahnya dalam mimpi sang ayah dan berkata, Abi, angkilni ila qabrin jadid. Ana la astati an arha ya abi. Hadha rajul janibi yasrah sarhatan syadidatan fa ka'annama yu'adzabu kulla sa'ah. Angkilni ila qabrin jadid ya abi. Ayah, datanglah ke kuburku ayah. Pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Aku tidak bisa istirahat. Ini orang di sampingku menjerit setiap saat, disiksa oleh malaikat. Aku tidak bisa istirahat. Dia menjerit setiap saat ayah. Dia tidak pernah sholat ayah. Tolong pindahkan aku ke kubur yang baru. Nah, ini sunnahnya. Maka bagi kita kalau memakamkan orang Islam, itu jangan dicampur dengan orang non-Muslim. Kumpulkan makan Muslim, orang Islam dengan orang Islam. Jangan dicampur. Kasihan, nanti tidak bisa tidur. Kalau kita campur dia, nanti mereka bangun sendiri. Lah kita yang repot kalau mereka bangun sendiri. Berisik kamu, aku gak bisa tidur. Aku pindah saja. Lah kalau mereka pindah sendiri, kita yang repot Bapak Ibu. Betul? Halo? Jamaah. Masih bersama saya? Masih. Lanjut jamaah. Sudah ada yang muntaber lagi ini. Kemana? Bapak Ibu, kita lihat apa yang terjadi. Awalnya hanya sekali mimpi ayah ini, tapi ternyata mimpinya 3 kali. Maka sang ayah pun beranilah dia menyampaikan kepada pihak otoritas pemakaman, minta izin untuk membuktikan mimpinya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika digali kuburannya, kita lihat tubuhnya masih utuh. Jangankan tubuhnya, kain kafannya pun masih utuh. Allahu Akbar. Dia ahli tahajud, ahli saum Ramadan, menjaga iman Islamnya. Betapapun dahsyat fitnah dan dia harus meninggal gara-gara pembantaian di Gaza, di Suriah. Seperti itu pembantaian yang dialami. Dibantu oleh para petugas yang lain, ayahnya menggali kuburan sang anak. Usianya 13 sampai 14 tahunan. Anak gadis kecil. Sang ayah mencium bau harum dari kuburnya. Maka sang ayah yakin mimpinya benar. Lihat kata sang ayah, jasadnya aku yakin masih utuh. Kain kafannya aja masih utuh. Maka aku yakin jasadnya pun masih utuh.
Ini membuktikan benarnya mimpi saya. Akan aku angkat jasad anakku ini ke atas. Perhatikan Bapak Ibu, seperti apa jasadnya. Mereka bermaksud melapisi dulu tanah dengan kain kafan yang baru agar tidak kotor. Perhatikan wajahnya Bapak Ibu. Seperti ini wajahnya. 2 tahun dikuburkan, tubuhnya masih utuh. Kenapa dia? Dia menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang menghidupkan sunnah, memegang teguh iman Islamnya di akhir zaman, betapapun berat, betapapun panas, Allah muliakan dia. Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Subhanallah. Kira-kira apa yang dilihatnya, Bu? Surga apa neraka? Nah, Bapak Ibu istiqomah menghidupkan sunnah Rasul, menjaga iman di akhir zaman, betapapun fitnah berat kita hadapi, habis dosa-dosa kita. Di akhirat kita tinggal menikmati surga. Ini buktinya Bapak Ibu. Subhanallah. Allahu Akbar. Wah, benar Allah yang telah mengatakan bahwa orang yang mati syahid di jalan Allah, mereka tidak mati, mereka tetap hidup mendapatkan rizki dari Allah. Makanya tubuhnya masih utuh karena rizki tetap mengalir Bapak Ibu. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Allahu Akbar. Wala tasabanna, sungguh jangan kau kira alladzina qutilu fi sabilillahi amwat, mereka yang gugur di jalan Allah mati, mereka hidup mendapatkan rizki. Karena rizki terus mengalir, maka tubuhnya tetap utuh Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini diantara keutamaan mereka yang menghidupkan sunnah Rasul. Nah, istiqomah kita memegang Quran dan sunnah, memegang iman di akhir zaman, betapapun dahsyat dan berat, habis dosa-dosa kita. Di akhirat kita tinggal menikmati surga. Buktinya lihat, di dalam kubur pun sudah Allah perlihatkan kenikmatannya. Yang kedua, cara Allah habiskan siksa kita, dosa-dosa kita di dunia adalah dengan bencana alam. Bencana alam tidak terjadi begitu saja, ada rumusnya Bapak Ibu. Bencana alam tidak terjadi begitu saja, ada rumusnya. Apa rumus bencana alam Ustaz? Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan bencana alam dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Apabila Allah hendak menimpakan bencana adabnya kepada satu kaum, maka Allah selamatkan orang-orang yang memakmurkan masjid dari bencana dan azab itu. Subhanallah. Maka kita lihat, ketika bencana banyak terjadi Bapak Ibu, ketika banyak bencana terjadi, masjid itu masih tetap utuh, masjid masih tetap aman. Ya, masjid masih tetap aman Bapak Ibu. Ketika bencana alam terjadi, beda dengan
tempat-tempat yang lain, apalagi tempat maksiat. Ini saya perlihatkan bagaimana gambaran dahsyatnya bencana alam terjadi, Bapak Ibu. Subhanallah بشكل يعني مرعب ومفاجئ. العلماء لا يعرفون تفسيرا لهذه الظاهرة. انظروا هذا كراج السيارات خسف وهذا بيت وهذا حيوان وهذا انظروا إنسان واحد يمكن أن تخسر به. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. سبحان الله. ورأينا كذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قال إذا ظهرت المعازف والغينات، واستعمل عليه الصلاة والسلام كلمة آخر الزمان للتعبير عن الزمان تقع فيه هذه الحوادث. هذه العلامات دليل وإشارة إلى اقتراب الساعة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فاتقوا الله عباد الله واعتبروا بما يجري حولكم وبينكم وتوبوا إلى ربكم لما حدث الخصف. Itu Bapak Ibu. Sayakunu fi akhir zaman khasfun wa kathun wa maskhun. Akan terjadi di akhir zaman orang ditelan bumi, manusia dilempari batu dari langit, gempa dan sebagainya, angin topan, angin puting beliung, dan dirubah bentuknya. Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Idza dhaharatul ma'azib wal qainat wasyubur khamr. Apabila musik, konser musik merebak di mana-mana, manusia lebih tertarik dengan konser musik ketimbang ibadah di masjid. Dan banyaknya wanita-wanita penyanyi biru, wanita yang seksi memperlihatkan auratnya dengan sensasional. Manusia banyak mengikutinya serta dihalalkannya khamr di mana-mana. Kiamat itu akan terjadi, bencana itu akan menimpa manusia. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, Siti Aisyah Zainab binti Jahsh bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu juga akan menimpa orang-orang yang saleh ya Rasulullah?" Ya, orang beriman pun akan kena jika dia diam saja, tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar. Namun bencana yang menimpa orang beriman itu adalah cara Allah menghabiskan dosa-dosanya. Manakala dia tidak syirik kepada Allah, punya tauhid, maka insya Allah sakitnya karena bencana alam adalah sakit yang terakhir. Di akhirat tinggal menikmati pahala surga. Yang terakhir, yang ketiga adalah dengan dibantai. Wabil qatli, dibantai di negaranya sendiri. Dibantai di Palestina, dibantai di Suriah, dibantai di Rohingya, dibantai di Uighur, bahkan dibantai di kilometer 50, Bapak Ibu. Betul? Saya menolak lupa, Bapak Ibu rahmati Allah. Itulah yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mereka dibantai, disiksa oleh kebiadaban Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Bapak Ibu, beginilah kebiadaban yang alami saudara-saudara kita di Gaza, dibantai oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Sudah 31.000 lebih pembantaian terjadi dialami menggunakan
merenggut syahidnya para syuhada kaum muslimin di Gaza, Bapak Ibu. Ini data Januari, data yang bulan Maret ini sudah 31.700 orang lebih, hampir 32.000. Dan sudah 77.000 orang menjadi korban luka, dan sudah 10.000 lebih yang masih belum ditemukan jasad-jasad mereka. Ini adalah Saddam Hussein, presiden yang cukup berani sepanjang sejarah, berani memerangi Yahudi dan Amerika yang zalim kepada umat Islam, terutama di Palestina. Betapapun beliau pada akhirnya berakhir di tiang gantungan, dihukum mati, sementara bangsa Arab tidak membantunya. Tapi Saddam Hussein istiqomah sampai akhir hayatnya, luar biasa. Ini gambaran saudara-saudara kita di Gaza, Bapak Ibu, hancur luluh lantak. Tidak perlu menjadi seorang muslim untuk mengetahui sebiadab apa Yahudi di Palestina. Tidak perlu menjadi seorang mukmin untuk tahu siapa teroris yang sesungguhnya di dunia. Cukup menjadi seorang manusia yang punya akal sehat, punya hati nurani, akan tahu siapa terorisnya sesungguhnya. Sebiadab apa teroris Yahudi di tanah Palestina. Umat Islam digambarkan oleh Rasulullah seperti hidangan di atas meja, dimangsa oleh musuh-musuhnya. Para sahabat bertanya, apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Apakah kami minoritas ya Rasulullah? Sehingga kami disiksa, kami dibantai oleh musuh-musuh kami. Bal antum yawma idin kasir, walakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl. Kalian banyak di muka bumi, tapi kalian ibarat buih di lautan. Jumlahnya banyak tapi tidak punya kekuatan. Wa yanza'anna al-mahabbah min suduri a'daikum. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Palestina itu dikelilingi oleh 350 juta muslim Arab, Bapak Ibu. Ada 350 juta muslim Arab sekeliling Palestina. Dan di Palestina hanya 15 juta Yahudi. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Bagaimana bisa 15 juta mengalahkan 350? Karena umat Islamnya dipecah belah. Umat Islamnya dibikin sibuk dengan urusan dunianya. Wa yaksifanna fi qulubihimul wahan. Dan sungguh Allah membenamkan penyakit wahan ke dalam dada-dada kalian. Famal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut.
kalian cinta dunia dan kalian takut mati, maka kalian tidak berjuang menyelamatkan saudara-saudara kalian. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ketika umat Islam dipecah belah dan dibikin sibuk dengan urusan negara masing-masing, tidak peduli kepada negeri mereka, tidak peduli dengan kehormatan saudara-saudara mereka di Palestina. Apakah kita tidak pernah berpikir kalau mereka saudara kita? Bayangkan jika yang mati itu adalah saudara kita, anak kita, orang tua. Bahkan bayangkan jika yang hancur itu adalah rumah kita. Tentu kita tidak akan diam seperti sekarang Bapak Ibu. Kita akan murka, kita akan bangkit bangun marah kepada Zionis Yahudi. Tapi apakah mereka bukan saudara kita? Mereka saudara kita Bapak Ibu. Karena kata Rasulullah, Muslim dengan Muslim lain itu bersaudara. Apa dosa bayi ini sehingga hancur kepalanya Bapak Ibu? Apa dosa bayi ini? Tubuhnya ke bawah masih utuh tapi kepalanya hancur. Inilah kebiadaban bangsa Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Maka seseorang bertanya sambil menangis kepada saya, Ustaz, di Bandung, di Jakarta, apa harus selamanya, sampai kapan Palestina berdarah-darah Ustaz? Sampai kapan Ustaz? Apa harus seperti ini selamanya Palestina? Tidak, insya Allah. Sebentar lagi Allah akan berikan kemenangan kepada Palestina. Betul Ustaz? Ya, insya Allah. Mimpi dari Gaza Bapak Ibu. Kabar gembira dari Gaza bahwa Palestina sebentar lagi merdeka Bapak Ibu. Amin. Insya Allah penderitaan Palestina tidak lama lagi Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda dalam mimpi seorang muslimah dari Gaza, Bapak ini saya perlihatkan mimpi seorang muslimah Suriah yang tinggal di Gaza. The smell of musk is spreading all over Gaza. You are getting under the roads. Smelling the smell of kindness. Inilah yang terjadi di Palestina saat ini. Setiap hari bahkan setiap detiknya terus dilakukan pencarian. Korban yang tertimbun oleh kebiadaban Zionis Yahudi dan ajaibnya. Meskipun para syuhada dapat ditemukan setelah berhari-hari kemudian, namun tidak sedikit pun tercium bau busuk yang tidak sedap. Malah sebaliknya. The smell of al-misk is all over Gaza. Harum aroma kasturi tercium di seantero Gaza. Ini minyak kasturinya Bapak. Ini oleh-oleh kami dari Palestina. Bapak yang membutuhkan silakan. Teman kami ada di luar melayani Bapak Ibu termasuk kebutuhan kurma, minyak zaitun dan madu. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Victory of Allah is coming. Be patient. Inshallah ta'ala Allah has made a promise and Allah will fulfill his promise subhanahu wa ta'ala. Belum meyakinkan kita bahwa beliau belum cerita. Saya punya saudara laki-laki. Dia menikah dengan seorang wanita dari Suriah dan istrinya yang dari Suriah ini bermimpi setiap malam. Dia tinggal di belakang rumah sakit As-Safa yang dibantai oleh Yahudi hancur. Setiap malam dia mimpi bertemu Rasulullah SAW. Menangis dia. Dan dia berkata, demi Allah suamiku, aku bermimpi setiap malam, bahkan malam tadi, wa fi lailatul bariyah. Aku mimpi Rasulullah hadir dalam mimpi, dalam kehidupan kami. Aku melihat kami berkumpul di Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa Bapak. Ini kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Kalau kita masuk dari Babul Hutah, kita akan sampai di Masjid Dome of the Rock atau Masjid Qubatus Sahra. Dinamakan Qubatus Sahra atau Dome of the Rock karena di dalam masjid ini ada batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Besar batunya sebesar kubah emas ini. Nah Rasulullah ketika sholat 2 rakaat mengimami para sahabat, para nabi dan rasul, mengimami para nabi dan rasul di sini, di kubah ini. Nah Rasulullah duduk di sini, kata wanita tadi. Kami mengelilingi Rasulullah SAW dengan luka-luka kami. Saudara-saudara kita yang sudah syahid, mereka hidup lagi. Mereka curhat sama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tersenyum. Sambil tersenyum Rasulullah SAW berkata, Sabran sabran ya ahla Syam, sabran sabran ya ahla Gaza.
Qaribun alaikum nasratun minallah, nasrun minallah wa fathun qarib. Qaribun alaikum ya ahdas Syam. Sabar-sabar wahai penduduk Gaza, Palestina, sebentar lagi telah dekat kemenangan dari Allah untuk kalian. Allahu Akbar. Bapak Ibu, insya Allah sebentar lagi kemenangan itu akan datang. Kapan kemenangan itu? Insya Allah secepatnya. Amin. Yang menarik bagi kita, di antara negara yang disebutkan Rasulullah akan membebaskan Palestina, bumi para nabi dan rasul itu, Rasulullah sebutkan negara itu bernama Indonesia, bahkan dalam hitungan 100 tahun sekali. Hadis ini berbicara kepada kita bahwa Rasulullah bersabda, "Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanaman yujadidu dinha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap pelipatan 100 tahun sekali seseorang yang akan memperbaiki agamanya. 100 tahun sekali umat Islam akan memiliki pemimpin. Umat Islam terakhir memimpin dunia adalah Turki Utsmani, berakhir 1924. 1924. Andai ditambah 100 sebagaimana hadis Rasulullah ini, hasilnya berapa Bapak Ibu? Ditambah 100 tahun, 1924 ditambah 100 berapa? 2024. Sekarang tahun berapa? Apakah tahun ini? Tahun ini sudah genap 100 tahun. Apakah di tahun ini Allah mulai memperlihatkan kemenangan Islam? Wallahu a'lam bisawab. Satu negara yang disebutkan oleh Rasulullah benderanya merah putih. Sesungguhnya Allah membentangkan bumi ini untukku hatta aku, sehingga aku melihat kekayaan yang terbentang dari timur hingga ke baratnya. Wa atani akang zain, Allah memberikan dua pusaka kepadaku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Wa ana ummati sayablughu mulkuha mazawala mina, umatku akan kembali memimpin dari timur hingga ke barat dengan pusaka merah putih. Saya tanyakan kepada guru-guru saya Ali Al-Abbasi. Langsung saya tanyakan pada beliau tentang arti merah putih dan Indonesia di era kebangkitan Islam. Dr. Yusuf Abu Sunainah pada Asar tahun 2017. Saya tanya Bapak Ibu. Begitu pula Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina. Semuanya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Bahkan dalam mimpi para habaib dan syekh-syekh yang mulia, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani dari Yaman, beliau sudah meninggal dunia, tapi beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Begitu pula dengan Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Beliau punya guru yang namanya Syekh Utsman, mendapatkan kasaf bertemu Rasulullah SAW. Dan dalam mimpi dan kasaf mereka, Rasulullah mengatakan bahwa Indonesia lah yang akan memerdekakan Palestina. Rasulullah menyebutkan Indonesia akan memerdekakan Palestina dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam dunia. Allahu Akbar. Jadi gimana Bapak Ibu? Apakah hanya sekedar kajian saja selesai pula permasalahan? Tidak. Kita bertekad untuk membuktikan bahwa Indonesia siap membebaskan Palestina. Betul? Siap bebaskan Palestina Bapak Ibu? Siap rebut Al-Aqsa dari Yahudi? Bagaimana caranya Ustadz? Silakan Ustadz Randi menyampaikan agitasinya. Bapak Ibu, kajian ini ditutup dengan agitasi oleh beliau, sebagaimana tadi dibuka oleh beliau dan sekarang ditutup pula oleh beliau. Silakan Ustadz Randi.